Record session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anhar Huda dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Soal yang pertama, jelaskan aspek dalam sistem komputer. Aspek-aspek dasar sistem komputer ada dua, yaitu yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek non-teknis. Aspek teknis meliputi hardware, software, dan brainware. Yang kedua adalah aspek non-teknis, terutama berkaitan dengan dukungan manajemen. Kegagalan komputerisasi umumnya disebabkan oleh non-teknis. Oleh sebab itu, apabila kita akan melakukan komputerisasi, maka sebaiknya aspek non-teknis ditangani terlebih dahulu. Eh, ini masih berhubungan dengan teknis yang pertama, yaitu tek- aspek teknis. Yang pertama, ada tiga aspek teknis, yaitu yang pertama adalah hardware. Hardware adalah semua bagian peralatan fisik yang ikut membentuk sistem komputer, termasuk peralatan tambahan lainnya yang memungkinkan komputer bekerja sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah software. Software yaitu semua bagian yang ikut membentuk sistem komputer di luar peralatan fisiknya. Fasilitas ini, fasilitas inti software mencakup sistem desain, program komputer, prosedur-prosedur, dan standar-standar yang diberlakukan. Dengan demikian, software dapat kita bagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama software program, contohnya seperti dokumentasi. Yang kedua adalah software non-program, contohnya seperti dokumentasi sistem atau program. Yang aspek teknis yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah tenaga pelaksana di dalam suatu sistem pengolahan data berbasis komputer. Brainware dapat kita bagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama sistem analis. Sistem analis adalah orang yang bertanggung jawab di dalam membangun atau mengembangkan fasilitas komputer. Yang kedua adalah programmer. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab di dalam menyusun instruksi-instruksi komputer. Yang ketiga, adalah komputer operator, adalah orang yang bertanggung jawab dalam operasi pengolahan data sehari-hari. Mereka lah yang menjalankan aplikasi-aplikasi komputer perusahaan, seperti aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian, dan lain-lain. Yang keempat adalah data entry operator, adalah orang yang bertanggung jawab dalam menangani data, mulai dari mengumpulkan, memeriksa, menyiapkan, sampai memeriksa hasil-hasil pengolahan data dan mendistribusikannya. Pertanyaan yang kedua, perbandingan aspek teknis dengan sistem tubuh manusia. Yang pertama adalah persamaan. Persamaannya adalah antara otak manusia dengan prosesor. Otak adalah bagian utama pergerakan pada manusia, sedangkan prosesor adalah bagian utama penggerak pada komputer. Selanjutnya adalah perbedaan. Manusia dengan komputer terletak pada memori atau ingatan sebagian makhluk Tuhan yang sempurna. Jelas, manusialah yang diunggulkan, sedangkan komputer manusialah yang menciptakannya. Simak perbedaannya di bawah ini. Perbedaan yang pertama, manusia dan komputer sama-sama bisa menyimpan memori atau ingatan. Bedanya otak manusia bisa menyimpan memori jauh lebih banyak dibandingkan komputer. Bedanya lagi, manusia punya lupa, sedangkan komputer tidak. Dan komputer, sekalipun nantinya ada yang bisa menyimpan memori lebih banyak dari manusia, komputer tidak akan bisa sama dengan manusia karena komputer tidak bisa menarik atau memunculkan kembali apa yang diingatnya tanpa perintah pihak luar. Karena komputer tidak akan
berkehendak dan tidak punya hak pilih. Yang ketiga adalah perbandingannya. Eh, perbandingan Perbandingan kecakapan relatif manusia dan komputer dapat cepat-cepat simak di bawah ini. Kecakapan manusia, estimasi, kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal atau pengecualian, memori asosiatif, pengambilan keputusan non-deterministik, pengenalan pola, pengenalan dunia, kesalahan manusiawi, dan kedua, kecakapan komputer, kalkulasi akurat, konsistensi, aktivitas berulangan, multitasking, pengolahan rutin, penyimpanan dan pemanggilan kembali data lebih mudah, pengambilan keputusan deterministik, pengetahuan domain, pengolahan data bebas dari kesalahan. Yang ketiga adalah contoh interaksi sistem tubuh manusia dengan komputer. Contoh yang pertama adalah komputer itu sendiri. Interaksi manusia dan komputer menggunakan sebuah komputer adalah sebuah interaksi di mana komputer memiliki sebuah perangkat input, proses dan output yang terhubung dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksi dengan manusia. Manusia sebagai user menerima cahaya dari komputer dan dapat melihat berbagai macam gambar serta tulisan yang dapat dia diolah kembali. User menerima sebuah cara atau audio yang dikeluarkan komputer menggunakan alat output audio yang berubah speaker atau alat lain untuk dapat memudahkan pekerjaan user. Faktor di manusia langsung berkontak dengan komputer dengan menggunakan sentuhan antara kulit atau tangan dengan keyboard atau dengan layar bila sudah menggunakan fitur touchscreen. Contoh yang kedua adalah auto teller machine atau ATM. Mesin ATM biasanya digunakan untuk mengambil saldo bank, sedangkan saldo dan berbagai transaksi lainnya. Layar ATM dengan manusia sebagai user menerima cahaya dari komputer dan dapat melihat berbagai macam gambar serta tulisan yang dapat diolah kembali seperti mengecek saldo, melakukan transaksi, atau lainnya. Faktor di mana manusia sebagai user menerima sebuah suara atau audio yang dikeluarkan mesin ATM menggunakan alat output audio yang dimaksudkan untuk membantu user melakukan transaksi. Manusia langsung berkontak dengan mesin ATM menggunakan sentuhan antara kulit manusia atau tangan dengan layar ATM atau tombol untuk melakukan transaksi. Contoh yang ketiga adalah smartphone atau ponsel pintar. Smartphone adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak interaksi yang dilakukan. Smartphone dengan manusia sebagai user menerima cahaya dari layar smartphone dan dapat melihat berbagai macam gambar serta tulisan yang dapat diolah kembali. Manusia sebagai user menerima sebuah suara atau audio yang dikeluarkan smartphone menggunakan alat output audio yang berubah speaker atau alat lain untuk dapat memudahkan pekerjaan user. Ya, faktor di manusia langsung berkontak dengan layar smartphone dengan menggunakan sentuhan antara kulit tangan dengan layar smartphone untuk mempermudah pekerjaan user. Contoh yang keempat adalah sistem sidik jari absensi. Dalam menggunakan absen sidik jari atau fingerprint, merupakan sebuah absen sederhana yang mewajibkan kita untuk melakukan sentuhan dalam absen dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun karena sidik jari kita berbeda dengan yang lainnya. Faktor di mana manusia melihat absensi fingerprint yang kita peroleh dapat melihat waktu saat kita melakukan absensi. Faktor di mana manusia akan mendengarkan sebuah bunyi dari speaker alat fingerprint. Jika berhasil, dia akan menyuarakan pesan berhasil. Jika tidak, maka kita harus mengulanginya hingga berhasil. Faktor manusia di sini adalah meletakkan jari yang dimiliki ke tempat yang disentuhkan dalam proses scan fingerprint. Eh, Sekian
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.